Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Ini adalah hari yang baru, kesempatan untuk kita bersyukur atas semua berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa sebagian besar dari kita pernah mengalami ban bocor, tidak menyenangkan, dan kita kadangkala harus dibuat kerepotan karena ban motor atau ban mobil kita bocor. Untuk menambal atau mengatasi masalah kebocoran, tentu yang pertama adalah kita harus menemukan dulu sumber atau titik di mana ban itu bocor. Setelah sudah tahu di mana ban itu bocor, baru kemudian dilakukan penambalan dan lain sebagainya. Izinkan saya bicara tentang pencobaan. Kita harus menyadari juga di mana, titik mana, bagian mana pencobaan itu sering muncul atau sering datang. Izinkan saya mengutip pemikiran dari Thomas Aquinas, salah satu tokoh gereja di abad yang ke-13 yang mengidentifikasi 3 sumber utama pencobaan atau dosa. Yang pertama adalah dari diri sendiri, yang kedua dari dunia, dan yang ketiga dari si jahat. Untuk bagian yang pertama, sumber pencobaan yang berasal dari diri sendiri atau keinginan daging, seperti apa yang dituliskan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14 yang berkata, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sumber pencobaan yang bisa membawa kita ke dalam dosa tidak bisa diingkari bahwa itu kadangkala berasal dari kita sendiri atau keinginan daging kita atau keberadaan tubuh insani kita yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita seringkali dicobai oleh keinginan-keinginan daging dan juga keinginan-keinginan yang bisa menyeret dan memikat kita kepada hal yang melahirkan dosa. Keinginan daging atau sifat duniawi akan terus-menerus menuntut kita, dan seringkali keinginan-keinginan itu seperti keinginan yang tidak bisa dipuaskan dan tidak pernah merasa puas. Ingin lebih banyak, ingin lebih nyaman, ingin lebih nikmat, ingin supaya terus-menerus kita yang dipuaskan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang harus kita waspadai. Keinginan-keinginan daging ini bisa berupa atau berwujud berbagai macam bentuk. Misalnya kebohongan-kebohongan yang menjadi sebuah kebiasaan, kecanduan-kecanduan tertentu. Yang lagi marak sekarang adalah judi online. Kita ingin menang lebih banyak, kita ingin punya lebih banyak dengan cara yang gampang, simple, tanpa harus bekerja, tanpa harus berkeringat. Ini juga merupakan bentuk dari keinginan daging. Ada juga bentuk-bentuk yang lain, misalnya minum-minuman keras, kemudian boros atau belanja, bahkan keinginan untuk makan atau kita memuja lidah kita yang tanpa kendali. Kita sudah punya penyakit tertentu, sudah ada peringatan dari dokter, tapi karena keinginan daging yang begitu besar, akhirnya kita kalah. Lalu kemudian kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian pornografi dan berbagai macam keinginan daging yang lainnya yang seolah-olah menuntut haus yang tidak pernah terpuaskan. Inilah yang menjadi sumber pencobaan. Obat dari kecenderungan kita yang berdosa dan ingin memuja daging ini tidak mau kalah dengan keinginan kita untuk bertumbuh, seperti berkompetisi. Dan hal yang perlu kita lakukan adalah kadangkala kita perlu berkonfrontasi, sengaja menolak, sengaja untuk berkata tidak kepada semua keinginan kita. Kita sendiri yang tahu keinginan kita, dan kita sendiri yang paham apa yang kita mau. Dan tidak semua hal yang kita mau itu harus kita iakan. Kadangkala kita harus memilih untuk berkata tidak kalau kita tahu bahwa itu adalah keinginan daging. Melawan, menundukkan, dan tidak boleh menuruti semua hal yang kita mau, khususnya berkaitan dengan hal-hal yang tidak membawa kesehatan rohani dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong khususnya hari ini, supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjauhi dan bahkan menghindari keinginan-keinginan yang memuja hawa nafsu kita semata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini bisa merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa menang atas keinginan-keinginan daging kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas jemaat Tuhan semua. Amin.